Langit Jakarta masih gelap ketika Kapten Desi memasuki ruangan briefing di markas Kopassus. Pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, ruang itu dipenuhi dengan beberapa perwira dan analis intelijen yang telah menyiapkan materi untuk misinya. Di layar besar terpampang wajah seorang wanita paruh baya dengan riasan tebal dan senyum licik, Madam Lisa. Ladies and gentlemen, target kita adalah jaringan perdagangan manusia yang berkedok agen tenaga kerja, suara Mayor Satria, Komandan Operasi, menggema di ruangan. Mereka menjanjikan pekerjaan di Jepang, tapi kenyataannya para gadis ini dijual ke dunia prostitusi. Kapten Desi, Anda akan menyamar sebagai korban. Desi, yang mengenakan pakaian santai layaknya seorang wanita biasa, menatap layar tanpa ragu. Siap, Komandan, jawabnya tegas. Mayor Satria melanjutkan, operasi ini berisiko tinggi. Anda akan masuk sebagai rekrutan baru. Sersan Joko dan Sersan Derajat akan menjadi lapisan perlindungan. Mereka akan berperan sebagai penghubung sekaligus eksekutor jika situasi genting. Tujuan utama kita adalah mendapatkan bukti kuat dan membongkar dalang di balik jaringan ini. Sersan Joko dan Sersan Derajat saling bertukar pandang. Mereka sudah terbiasa dengan misi berat, tapi kali ini lebih dari sekadar infiltrasi biasa. Desi akan masuk langsung ke dalam sarang musuh, tanpa senjata, tanpa perlindungan nyata. Bagaimana saya masuk ke jaringan mereka? Tanya Desi. Seorang analis intelijen menampilkan data seorang perekrut bernama Anita. Dia beroperasi di Jakarta, menjaring gadis-gadis dengan janji manis. Anda akan menyamar sebagai wanita yang ingin bekerja di luar negeri karena tekanan ekonomi. Setelah Anda berhasil masuk, kami akan mengawasi pergerakan Anda dari jauh. Desi mengangguk. Ia tahu misi ini penuh risiko, tapi panggilan tugasnya lebih besar dari rasa takut. Penyamaran dimulai. 2 hari kemudian, Desi berdiri di depan sebuah kantor kecil di daerah Senen. Pelang bertuliskan PT Harapan Jaya, penyalur tenaga kerja ke Jepang, terpampang di pintu masuk. Dengan pakaian sederhana dan tas lusuh di pundaknya, ia mengetuk pintu dan masuk. Di dalam, seorang wanita berkacamata tebal menyambutnya dengan senyum ramah. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Desi memasang wajah ragu-ragu. Saya dengar ada lowongan kerja ke Jepang. Saya butuh pekerjaan. Wanita itu mengamati Desi dari ujung kepala hingga kaki. Silakan duduk. Anda tahu syaratnya. Desi menggeleng. Paspor, biaya administrasi, dan surat pernyataan bahwa Anda siap bekerja dalam kondisi apapun. Apa saya bisa membayar setelah saya bekerja di Jepang? Tanya Desi dengan suara gemetar, berpura-pura sebagai wanita lugu yang putus asa. Wanita itu tertawa kecil. Tenang saja, ada cara lain. Kami bisa membantu dengan pinjaman. Yang penting, Anda harus siap bekerja. Desi pura-pura ragu, lalu akhirnya mengangguk. Baik, saya siap. Wanita itu tersenyum puas. Bagus. Besok pagi Anda akan dijemput untuk wawancara lebih lanjut. Jangan bilang siapa-siapa. Desi keluar dari kantor dengan hati waspada. Sersan Joko, yang berpura-pura menjadi pedagang di seberang jalan, melirik sekilas ke arahnya. Lewat mikrofon kecil di bajunya, ia menghubungi Sersan Derajat. Target masuk perangkap. Besok kita lanjutkan. Desi berjalan pergi, menyadari bahwa ini baru awal dari perjalanan berbahaya. Pagi itu, sebuah minibus berwarna hitam berhenti di depan sebuah rumah kos sederhana di daerah Jakarta Timur. Desi, yang kini berpenampilan layaknya wanita biasa dengan pakaian sederhana dan ransel kecil, keluar dari kamar kos yang sudah disiapkan sebagai bagian dari penyamarannya. Di depan minibus, seorang wanita berusia 30-an dengan pakaian modis menunggunya. Kamu Desi, kan? Tanya wanita itu sambil menyalakan rokoknya. Desi mengangguk. Iya, Bu. Saya siap. Wanita itu tersenyum tipis. Panggil aku Kak Anita. Kita berangkat sekarang. Jangan banyak tanya,
dengar dan patuhi saja. Desi masuk ke dalam minibus. Di dalamnya, ada 5 gadis lain dengan wajah ketakutan dan kebingungan. Mereka semua tampak muda, sebagian besar bahkan masih belasan tahun. Suasana di dalam kendaraan begitu hening, hanya terdengar deru mesin dan sesekali Anita berbicara melalui telepon dengan seseorang. Di luar, Sersan Joko mengamati dari jauh menggunakan sepeda motor. Ia dan Sersan Derajat sudah memasang pelacak kecil di dalam tas Desi sebelum keberangkatan. Target bergerak menuju Bandara Soekarno-Hatta. Suara Sersan Derajat terdengar di radio komunikasi. Sersan Joko mengikuti kendaraan dengan hati-hati, memastikan Desi tetap dalam jangkauan pengawasan. Perjalanan ke Batam. Mereka tiba di Batam sore hari. Dari bandara, Desi dan para gadis langsung dibawa ke sebuah rumah besar di kawasan elit yang dijaga ketat. Di sana, mereka disambut oleh seorang wanita dengan pakaian elegan, riasan tebal, dan tatapan tajam. "Madam Lisa, selamat datang, anak-anak," ucapnya dengan senyum dingin. "Mulai sekarang, kalian berada di bawah naunganku. Kami akan memastikan kalian mendapatkan pekerjaan terbaik. Tapi sebelum itu, ada aturan yang harus kalian patuhi." Seorang pria berperawakan tinggi dan kekar berdiri di sampingnya dengan tatapan mengintimidasi. "Di sini, kalian tidak boleh keluar tanpa izin. Kalian harus bersikap manis dan menurut. Jika ada yang mencoba kabur," Madam Lisa melirik ke seorang gadis yang tampak ketakutan, "akan ada konsekuensinya." Para gadis saling berpandangan dengan wajah tegang. Desi, meski berpura-pura takut, sebenarnya sedang menganalisis situasi. Ia tahu bahwa mereka semua dalam bahaya besar. Malam itu, Desi dikumpulkan bersama gadis-gadis lain di sebuah ruangan besar. Mereka diberi pakaian baru, bukan seragam kerja, tetapi gaun mini yang terlalu terbuka. "Untuk apa ini?" tanya salah satu gadis dengan suara gemetar. Madam Lisa tersenyum tipis. "Untuk makan malam spesial dengan para tamu kita. Mulai sekarang, kalian harus mulai belajar bagaimana menjadi wanita yang menarik." Desi merasakan darahnya mendidih. Jelas ini bukan pekerjaan legal. Ini adalah perdagangan manusia berkedok agen tenaga kerja. Ia harus tetap tenang, mencari cara untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut. Namun, ia tidak menyangka bahwa malam itu akan menjadi ujian pertamanya. Malam berbahaya. Beberapa pria mulai berdatangan ke rumah itu. Mereka berpakaian rapi, tampak seperti orang-orang penting. Gadis-gadis yang lebih senior mulai melayani mereka dengan senyum terpaksa. Seorang pria parubaya dengan jas mahal berjalan mendekati Madam Lisa. "Siapa saja anak baru kita malam ini?" tanyanya sambil mengamati para gadis. Madam Lisa tersenyum. "Ada beberapa yang spesial malam ini, termasuk yang satu ini." Tiba-tiba, Madam Lisa menoleh ke arah Desi. "Kamu, kemarilah," perintahnya. Desi melangkah maju dengan hati waspada. "Pak Wira, pejabat daerah kita, ingin berkenalan denganmu," ucap Madam Lisa dengan nada penuh makna. Desi langsung mengenali nama itu. Wira Prasetyo, seorang pejabat tinggi di Batam yang dikenal publik sebagai orang baik dan dermawan. Namun, di balik layar, ia rupanya adalah pelanggan tetap jaringan ini. Desi tersenyum kecil, berpura-pura malu. "Selamat malam, Pak." Pak Wira menatapnya dengan penuh selera. "Malam ini, kamu ikut denganku," katanya sambil menyentuh dagunya. Desi hampir kehilangan kendali, tetapi ia harus tetap bermain dalam perannya. Dengan cepat, ia menyusun rencana. "Saya belum terbiasa, Pak," ucapnya dengan nada lugu. "Tapi kalau Bapak sabar, saya bisa belajar." Pak Wira tertawa kecil. "Aku suka yang pemalu." Desi menunduk, sementara pikirannya bekerja cepat. Ia harus menemukan cara untuk merekam percakapan ini tanpa menimbulkan kecurigaan. Sementara itu, di luar rumah, Sersan Joko dan Sersan Derajat yang mengawasi dari jauh langsung bereaksi. "Sial, dia dipilih oleh pejabat itu.
Kita standby. Desi tahu apa yang harus dilakukan, jawab Sersan Derajat. Malam itu, Desi harus bertarung dengan waktu dan kepiawaiannya untuk menghindari bahaya serta mengumpulkan bukti yang lebih kuat. Kapten Desi melangkah pelan menuju kamar di lantai 2. Pak Wira berjalan di belakangnya dengan senyum penuh arti, sementara dua pria berbadan kekar berjaga di depan pintu. Silakan masuk, kata salah satu penjaga dengan nada kasar. Desi menghela napas dalam, lalu masuk ke dalam kamar dengan langkah penuh perhitungan. Pintu tertutup di belakangnya, meninggalkan dirinya hanya berdua dengan pejabat korup itu. Strategi bertahan. Pak Wira melepas jasnya dan duduk di sofa, menatap Desi dengan tatapan penuh selera. Kamu manis sekali, katanya, menyulut cerutunya. Duduk di sini. Desi tersenyum kecil, berpura-pura malu, lalu duduk di ujung sofa dengan postur kaku. Baru pertama kali, tanyanya, meneguk segelas anggur yang sudah disiapkan di meja. Desi mengangguk. Iya, Pak, saya sebenarnya ingin kerja di Jepang. Tapi katanya sebelum berangkat, saya harus belajar dulu di sini. Pak Wira tertawa kecil. Belajar apa? Desi menunduk. Saya tidak tahu, Pak. Saya takut. Pak Wira menggeser duduknya, mendekat ke arah Desi. Tenang, semua yang pertama kali memang seperti itu. Aku bisa membimbingmu. Desi harus tetap tenang. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri, tetapi pikirannya tetap tajam. Di dalam kalung kecil yang ia kenakan, terdapat alat perekam mikro yang sudah aktif sejak tadi. Ia harus membuatnya berbicara lebih banyak. Pak, mereka bilang saya harus mengikuti semua aturan, katanya dengan suara pelan. Saya tidak mengerti. Sebenarnya ini tempat apa? Pak Wira tertawa kecil. Ini bukan tempat biasa, sayang. Di sini, gadis-gadis seperti kamu dilatih untuk menyenangkan pria seperti aku. Desi meremas tangannya di pangkuan, menahan emosi yang berkecamuk dalam dirinya. Itu pengakuan yang ia butuhkan. Kalau saya tidak mau, tanyanya dengan suara kecil. Pak Wira tersenyum miring. Tidak ada yang menolak di sini. Jika ada yang melawan, Madam Lisa tahu bagaimana cara membuat mereka patuh. Desi menunduk, berpura-pura gemetar. Saya harus melakukan apa, Pak? Pak Wira menyeringai, menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Santai saja, aku suka yang baru. Saat pria itu mulai bergerak mendekat, Desi dengan cepat mengambil gelas anggur di meja dan pura-pura menjatuhkannya. Aduh, maaf Pak, saya ceroboh, katanya panik. Pak Wira mengumpat pelan dan bangkit untuk membersihkan pakaiannya. Dalam sekejap, Desi meraih tas kecilnya dan membuka saku rahasia di dalamnya. Sebuah botol kecil berisi bubuk bius ada di tangannya. Dengan gerakan cepat, ia menuangkan sedikit bubuk itu ke dalam gelas anggur baru dan menyerahkannya pada Pak Wira. Maaf, Pak, biar saya buatkan yang baru, katanya dengan senyum penuh kepolosan. Pak Wira, yang sudah terbiasa dilayani tanpa curiga, mengambil gelas itu dan meneguknya tanpa pikir panjang. Beberapa menit kemudian, efeknya mulai bekerja. Kepalanya terasa berat, pandangannya mulai buram. Apa ini? Gumamnya. Desi tetap tenang, duduk di sampingnya. Pak, santai saja. Saya hanya ingin Bapak tidur sebentar. Pak Wira mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa lemas. Dalam hitungan detik, ia jatuh ke sofa, tak sadarkan diri. Desi segera bergerak. Ia membuka ponselnya, mengambil foto wajah Pak Wira bersama botol anggur yang diminumnya. Setelah itu, ia mencari dompet dan ponselnya, membuka galeri dan pesan-pesan yang ada. Di dalamnya, ada banyak foto-foto kompromi dengan gadis-gadis muda. Beberapa pesan dari Madam Lisa juga terlihat jelas. Bukti ini sangat berharga. Dengan cepat, Desi mengirimkan data itu ke nomor rahasia yang telah disiapkan oleh Sersan Joko dan Sersan Derajat. Setelah memastikan semua bukti terkirim, ia merapikan kembali barang-barang Pak Wira agar tak mencurigakan.
Keluar dengan selamat. Desi mengatur napasnya dan keluar dari kamar dengan ekspresi datar. Para penjaga menatapnya dengan tajam. "Pak Wira?" tanya salah satu dari mereka. "Dia kecapean," jawab Desi tenang. "Tertidur di sofa." Penjaga itu hanya mengangguk. "Kembali ke kamar. Jangan keluar sebelum diperintah." Desi mengangguk dan berjalan kembali ke ruang gadis-gadis, merasa berhasil melewati rintangan besar. Di luar rumah, Sersan Joko menerima pesan dari Desi dan segera menghubungi tim pusat. "Kami punya bukti kuat. Target terjebak. Sekarang kita persiapkan langkah berikutnya." Sersan Derajat tersenyum puas. Misi mulai berpihak pada mereka. Kapten Desi kembali ke kamar dengan jantung berdegup kencang. Ia berhasil mendapatkan bukti kuat, tetapi itu belum cukup. Ia harus memastikan para gadis yang terjebak di sini bisa keluar dengan selamat. Di sudut kamar, gadis-gadis lain berbaring dengan wajah pucat. Beberapa dari mereka tampak menangis dalam diam. Desi mendekati seorang gadis bernama Rina, yang sejak awal tampak paling ketakutan. "Kamu baik-baik saja?" tanya Desi dengan suara pelan. Rina mengangguk lemah. "Aku ingin pulang." Desi menggenggam tangannya. "Percayalah, kita akan keluar dari sini." Namun, sebelum Desi sempat mengatakan lebih banyak, pintu kamar terbuka dengan kasar. Madam Lisa masuk bersama dua anak buahnya. Identitas Kapten Desi hampir terbongkar. Madam Lisa menatap Desi dengan penuh selidik. "Kamu, ikut aku." Desi tetap tenang. "Ada apa, Madam?" Madam Lisa menyipitkan mata. "Jangan banyak tanya. Cepat." Desi berdiri perlahan dan mengikuti wanita itu menuju ruangan pribadi di lantai atas. Dua anak buah Madam Lisa berjalan di belakangnya, memastikan ia tak bisa kabur. Sesampainya di dalam ruangan, Madam Lisa menyilangkan tangan di dadanya dan menatap Desi dengan tajam. "Aku dengar tadi malam kamu menemani Pak Wira," katanya. Desi mengangguk. "Iya, Madam. Sesuai perintah." Madam Lisa tersenyum dingin. "Tapi ada yang aneh. Salah satu penjagaku bilang kamu tidak seperti gadis lain. Kamu terlalu tenang." Desi menyadari bahaya yang mengintainya. "Saya hanya berusaha bertahan, Madam. Ini pertama kali saya mengalami hal seperti ini." Madam Lisa tertawa kecil. "Benarkah? Atau jangan-jangan, kamu bukan orang biasa?" Jantung Desi berdegup lebih cepat. Ia harus memutar otak dengan cepat. "Tidak, Madam. Saya hanya takut. Saya tidak tahu bagaimana cara bersikap. Saya benar-benar hanya ingin ke Jepang, bukan berada di sini." Madam Lisa masih menatapnya penuh kecurigaan. Lalu, ia mendekat dan meraih dagu Desi, mengamatinya lekat-lekat. "Aku berharap kamu tidak berbohong. Karena kalau iya, aku tahu bagaimana cara mengatasinya." Desi menunduk, berpura-pura gemetar. "Saya tidak berbohong, Madam." Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, Madam Lisa melepaskan cengkeramannya. "Baik, aku akan mengawasimu. Sekarang kembali ke kamar." Desi menghela napas pelan. Ia selamat, untuk sementara. Sinyal bahaya untuk Sersan Joko dan Sersan Derajat. Saat kembali ke kamar, Desi segera membuka gelang kecil di pergelangan tangannya. Di dalamnya ada alat pemancar sinyal darurat yang hanya bisa ditangkap oleh Sersan Joko dan Sersan Derajat. Di luar rumah utama, Sersan Joko yang tengah berjaga di mobil van langsung menangkap sinyal itu. "Desi dalam bahaya," katanya pada Sersan Derajat. Sersan Derajat mengepalkan tangan. "Kita harus percepat eksekusi." Mereka segera menghubungi tim pusat untuk menyiapkan penyergapan lebih cepat dari rencana awal. Kekacauan di malam hari. Malam itu, suasana di dalam rumah Germo semakin tegang. Para gadis dikumpulkan di ruang tengah. Madam Lisa tampak gelisah. Sepertinya ia mulai merasa ada yang tidak beres. "Semua harus siap. Malam ini ada tamu penting," katanya. Desi tahu, ini momen yang tepat untuk bertindak. Saat Madam Lisa dan anak buahnya sibuk, Desi mendekati Rina dan beberapa gadis lain.
Dengar, sebentar lagi kita harus kabur, bisiknya. Jangan buat suara. Percayalah, aku akan membawa kalian keluar dari sini. Rina menatapnya ragu. Bagaimana caranya? Desi tersenyum tipis. Aku punya teman di luar. Mereka akan menjemput kita. Namun, sebelum Desi bisa mengatakan lebih banyak, tiba-tiba alarm berbunyi keras. Madam Lisa menoleh tajam. Ada yang mencoba kabur, teriak salah satu anak buahnya. Desi langsung menyadari sesuatu, seseorang telah membocorkan rencananya. Para penjaga mulai menyisir rumah. Madam Lisa berjalan mendekati para gadis dengan tatapan buas. Salah satu dari kalian mengkhianatiku, katanya dengan suara dingin. Siapa? Semua gadis terdiam. Desi tetap tenang, tetapi ia tahu waktu mereka sudah habis. Di luar, suara deru mobil mendekat. Sersan Joko dan Sersan Derajat sudah bersiap di posisi mereka. Sersan Joko berbicara melalui radio komunikasi. Tim sudah siap. Tunggu aba-aba dari Desi. Di dalam ruangan, Madam Lisa menatap Desi dengan curiga. Kamu, katanya sambil menunjuk Desi. Aku tahu ada yang aneh denganmu. Desi tak bisa lagi berpura-pura. Ia harus bertindak sekarang. Dengan gerakan cepat, ia melayangkan tendangan ke perut Madam Lisa, membuat wanita itu terhuyung ke belakang. Saat itu juga, Sersan Joko memberi aba-aba. Serbu. Dalam hitungan detik, suara tembakan peringatan menggema. Pasukan khusus masuk dengan cepat, membuat para penjaga panik. Madam Lisa berusaha kabur, tetapi Desi langsung menangkapnya, membantingnya ke lantai dan mengunci tangannya ke belakang. Permainanmu selesai, Madam, kata Desi dingin. Di luar, Sersan Joko dan Sersan Derajat berhasil melumpuhkan para penjaga. Rina dan gadis-gadis lain menangis lega. Mereka akhirnya bebas. Namun, pertanyaan besar masih tersisa, siapa dalang sebenarnya di balik jaringan ini? Desi mengambil ponsel Madam Lisa dan melihat daftar panggilan terakhir. Nama yang muncul di layar membuatnya terkejut. Ini tidak mungkin. Nama yang terpampang jelas di layar adalah salah satu tokoh politik paling dihormati di kota ini. Madam Lisa meronta, tetapi Desi tetap menguncinya di lantai. Mata wanita itu penuh kemarahan. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berhadapan. Geramnya. Desi menarik napas panjang, tetap tenang meski amarah mendidih dalam dadanya. Nama di ponsel itu terlalu mengejutkan. Di layar ponsel, tercatat panggilan terakhir ke seseorang bernama Irwan Santoso. Pejabat tinggi di daerah ini. Jejak menuju orang besar. Sersan Joko dan Sersan Derajat masuk ke ruangan, mengamankan Madam Lisa dan anak buahnya yang sudah dilumpuhkan. Ada yang harus kalian lihat, kata Desi sambil menyerahkan ponsel itu pada Sersan Joko. Sersan Joko membaca nama di layar dan terdiam sejenak. Sersan Derajat mengepalkan tinju. Jadi selama ini dia yang jadi backing bisnis haram ini. Desi mengangguk. Kita harus menangkapnya. Tapi dia bukan orang sembarangan. Kita butuh bukti yang lebih kuat. Sersan Joko berpikir cepat. Madam Lisa pasti punya data transaksi dan komunikasi dengan dia. Desi menarik napas dalam. Kita harus menemukannya sebelum ini bocor keluar. Madam Lisa tertawa kecil meskipun dalam keadaan terpojok. Kalian pikir bisa menangkapnya? Dia punya kekuatan lebih besar dari yang kalian bayangkan. Desi mendekat dan menatapnya tajam. Kami tidak peduli seberapa besar kekuasaannya. Kejahatan tetaplah kejahatan. Madam Lisa terdiam, tetapi sorot matanya menyiratkan sesuatu yang janggal, seperti seseorang yang masih menyimpan kartu terakhir. Penyergapan di malam hari. Dengan informasi dari ponsel Madam Lisa, tim Kopassus segera menggerebek sebuah rumah mewah di pinggir kota yang diyakini sebagai markas utama transaksi perdagangan manusia ini. Namun, ketika mereka tiba di lokasi, tempat itu kosong. Dia sudah kabur, gumam Sersan Derajat. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar dari kejauhan. Sebuah SUV hitam melaju kencang meninggalkan area rumah itu. Itu dia, seru Desi.
Tanpa berpikir panjang, Sersan Joko dan Sersan Derajat langsung mengejar dengan mobil mereka. Desi, yang lebih lincah, memilih jalan pintas, melompat dari pagar dan mengejar mobil itu dengan berlari di gang-gang sempit. SUV hitam itu melaju ke arah pelabuhan, tempat kapal-kapal pribadi biasa bersandar. Dia mau kabur ke luar negeri. Seru Sersan Joko melalui radio komunikasi. Desi terus berlari, mencari cara untuk menghentikan mobil itu sebelum terlambat. Saat melihat jalanan sempit di depan, ia mengambil keputusan berani, melompat ke atap mobil yang melaju. Brak! Guncangan keras membuat pengemudi kehilangan kendali. SUV itu oleng, lalu menabrak tiang lampu di tepi jalan. Pintu terbuka, dan seorang pria keluar dengan wajah penuh amarah. Irwan, pejabat daerah setempat. Pertarungan terakhir. Pejabat Irwan tahu bahwa ia sudah tidak punya tempat bersembunyi. Namun, alih-alih menyerah, ia merogoh pistol dari balik jasnya. Tidak ada yang bisa menangkapku hidup-hidup, teriaknya. Desi tetap waspada, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, sebelum Irwan sempat menarik pelatuk, sebuah tembakan tepat sasaran mengenai tangannya. Dor! Pistolnya terlempar ke tanah. Sersan Derajat berdiri di kejauhan dengan senapan di tangan. Kau sudah habis, Irwan, katanya tegas. Irwan jatuh berlutut, wajahnya penuh keputusasaan. Desi mendekat dan menatapnya tajam. Berapa banyak gadis yang sudah kau jebak? Irwan mendesis. Kalian pikir menangkapku akan mengubah segalanya? Masih banyak orang lain sepertiku. Desi mengepalkan tangan. Tapi hari ini, satu rantai kotor telah terputus. Sersan Joko dan tim lainnya tiba di lokasi, langsung memborgol Irwan. Atas nama hukum dan negara, kau ditangkap, kata Sersan Joko. Akhir dari misi, awal dari keadilan. Madam Lisa dan seluruh jaringannya berhasil dibekuk. Para gadis yang menjadi korban diselamatkan dan diberikan perlindungan oleh pemerintah. Kasus ini menjadi berita nasional, mengguncang dunia politik dan menyingkap wajah asli para pejabat korup. Kapten Desi, Sersan Joko, dan Sersan Derajat mendapatkan penghargaan atas keberanian mereka dalam mengungkap kasus besar ini. Namun, bagi Desi, penghargaan bukanlah tujuan utama. Saat ia melihat Rina dan gadis-gadis lain tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama, itulah kemenangan sesungguhnya. Ia menatap langit malam dan menarik napas panjang. Perjuangan masih panjang, tetapi malam ini, keadilan telah menang.